Gereja Al-Qulais merupakan salah satu landmark paling menonjol dalam sejarah arsitektur Yaman di kawasan Son'a. Dibangun oleh Abraha untuk menandingi Ka'bah di Mekah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Arab. Abraha melihat potensi ekonomi yang sangat besar jika ia membuat bangunan yang sama seperti Ka'bah dan populer di kalangan dunia Arab. Tentunya, itu akan mengundang banyak wisatawan dan mengeruk keuntungan dari mereka dengan perdagangan yang maju. Namun demikian, usaha Abraha menemui kecewa dan kemarahan saat Ka'bah tandingannya tak sesuai ekspektasi. Sehingga dalam nafsunya, ia menargetkan Mekah dan tujuan utamanya menghancurkan Ka'bah melalui kampanye militer. Dan itu terjadi menjelang kelahiran Nabi akhir zaman, yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Seperti inilah wujud Ka'bah yang dibangun oleh Raja Abraha yang berada di jantung kota Son'a Lama, yang berada di sebuah kawasan di negeri Yaman. Masyarakat Yaman menyebutnya sebagai Gorkotil Qulais atau Ka'batil Qulais, yang merupakan sisa sejak bangunan ibadah yang dibangun oleh Abraha. Bangunan yang ada saat ini sebenarnya bukan wujud asli era Abraha, melainkan monumen sebagai tanda bahwa tempat itu memiliki akar sejarah kuat, karena berkaitan juga dengan Ka'bah di Mekah dan kelahiran Rasulullah. Al-Qulais adalah semacam gereja yang selesai dibangun oleh Abraha pada tahun 525 Masehi atau pertengahan abad ke-6 Masehi di sebuah kawasan yang menjadi bagian dari Yaman saat ini bernama Son'a. UNESCO mencatat kota Son'a telah berusia lebih dari 3.500 tahun, yang saat era Abraha memimpin menjadi bagian dari kawasan yang berinduk pada Habasyah yang dipimpin oleh Najasyi. Pada kisaran tahun 527 hingga 570 Masehi, penguasa Habasyah menggulingkan kerajaan Al-Himyar di Yaman Utara melalui dua pemimpin pasukan, yaitu Aryad dan Abraha, yang kemudian mengangkat Abraha sebagai penguasa Yaman Utara dengan Son'a sebagai ibu kotanya. Abraha kemudian menguasai beberapa daerah di Yaman Utara, seperti Hadramut, Saba, dan juga Aden. Saat berkuasa di Yaman inilah, Abraha membangun Al-Qulais dengan material yang istimewa, disusun dengan bebatuan terbaik dan logam mulia seperti emas dan permata. Menurut sejarawan, Al-Qulais sangat menarik dengan keindahan arsitektur dan dekorasinya. Dibangun di atas bukit setinggi 5 meter yang dikelilingi oleh halaman luas yang panjangnya sekitar 200 meter, dengan pintu masuk di sisi barat dengan tangga yang terbuat dari pualam. Pintunya pun dilapisi emas serta perak, dan di dalamnya terdapat 3 paviliun yang panjangnya kira-kira 50 meter dengan lebar 25 meter. Gereja ini juga diberi kubah dengan diameter sekitar 20 meter dan dindingnya dilapisi mozaik bergambar salib emas dan perak. Sementara di tengah kubah terdapat panel marmer cerah yang memungkinkan cahaya masuk, dan ubin yang digunakan terbuat dari pualam. Sebuah bangunan yang tentunya sangat istimewa di masanya, karena niatnya memang investasi masa depan, menarik wisatawan, sekaligus menjadi pusat pengajaran Kristen di kawasan Arab. Pembangunan gereja Al-Qulais juga mendapat dukungan Kaisar Bizantium dengan mengirimkan pekerja Yunani yang membawa mosaik dan pualam untuk membangun gereja Al-Qulais, karena ingin menjadikan kota Son'a sebagai pusat penginjilan Kristen di Jazirah Arab, mirip dengan Ethiopia atau Habasyah yang menjadi pusat penginjilan di Afrika. Karena itulah, untuk menarik minat banyak pengunjung dengan legalitas agama, Abraha juga menyebarkan sisi religiusnya, bahwa Kristus akan turun ke Son'a dan akan beribadah di tempat yang ia bangun. Memiliki tingkat yang sama dengan gereja-gereja terkenal yang banyak diziarahi umat Kristen, seperti Gereja Kebangkitan di Yerusalem yang dibangun pada periode 328 hingga 336 Masehi,
dan gereja kelahiran yang dibangun di Bethlehem pada tahun 333 Masehi. Kendati demikian, fakta tidak sesuai ekspektasi. Harapan agar orang-orang Arab banyak yang berkunjung ke Alkules ternyata gagal total. Bangunan mewah itu sangat sepi, dan bahkan diceritakan sempat ada wisatawan dari Bani Kinanah, bagian dari suku Quraisy, datang malam-malam, mengotori dan merusak bagian interiornya. Itulah yang kemudian menjadi penguat yang memantik kemarahan Abraha, sehingga ingin menyerang Mekah dengan tujuan utama menghancurkan Ka'bah. Abraha menyampaikan keinginan untuk menghancurkan Ka'bah itu kepada Raja Najasyi dan meminta agar dikirimkan gajah terbesar sebagai kendaraan perang. 12 gajah besar dikirim oleh Najasyi dari Habasyah untuk mendukung penyerangan Abraha ke kota Makkah. Salah seorang Kristen di Yaman juga meminta bantuan Romawi agar mengikutkan tentaranya yang terdekat dengan Yaman sehingga terbentuk pasukan besar dengan komandan bernama Aryad. Aryad inilah yang sebelumnya membantu Abraha untuk menguasai Yaman dari penguasa sebelumnya dari kerajaan Al-Himyar. Bersama ribuan tentara, Abraha berangkat menuju Mekah, dan di sepanjang perjalanan ia melakukan penyerangan dan perampasan di beberapa tempat yang dilalui. Pada akhirnya, Abraha sampai di daerah bernama Al-Mughammash, sebuah daerah sebelah timur Mekah sekitar 20 km dari Ka'bah. Mereka menyerbu penduduk Al-Mughammash dan merampas hewan ternak penduduk. Di antara hewan-hewan itu, 200 unta milik Abdul Muthalib, yaitu kakek dari Rasulullah SAW. Dari Al-Mughammash, Abraha mengirim utusan bernama Hanatoh Al-Hamiri agar menemui pimpinan penduduk Mekah bahwa kedatangan mereka bukan untuk berperang, melainkan hanya ingin merobohkan Ka'bah. Utusan Abraha menyampaikan pesan itu kepada Abdul Muthalib selaku orang yang dituakan oleh penduduk Mekah. Abdul Muthalib menjawab bahwa dirinya tidak punya urusan dengan Ka'bah. Justru ia ingin menemui Abraha dan meminta agar mengembalikan 200 unta yang telah dirampasnya. Abdul Muthalib terlihat berwibawa saat menemui Abraha, hingga ia turun dari kursinya dan duduk di bawah bersama kakek Rasulullah. Dengan gagahnya, Abdul Muthalib meminta agar Abraha mengembalikan unta-untanya. Abraha sangat terkejut mendengar permintaan Abdul Muthalib, padahal ia datang bersama pasukan bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha bertanya, "Aku datang menuju Ka'bah, bangunan suci, simbol agama nenek moyang yang selalu kamu jaga. Aku akan menghancurkannya, tetapi kamu tidak membicarakannya, malah meminta unta yang telah saya ambil." Kemudian Abdul Muthalib menjawab, "Unta-unta itu adalah milikku, sementara Ka'bah ada pemilik yang akan selalu menjaganya." Setelah Abdul Muthalib mendapatkan kembali unta-untanya, ia pergi ke Ka'bah untuk berdoa, lalu memerintahkan penduduk Mekah agar naik ke atas gunung untuk menyaksikan bagaimana Allah memperlakukan Abraha dan tentaranya. Tampak dari kejauhan, Abraha menggerakkan pasukannya menuju Ka'bah, hingga di satu tempat sebelum batas tanah haram, gajah yang ditunggangi berhenti. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang menghentikan, bergeming meski dengan beberapa cambukan dan pukulan. Allah betul-betul menjaga Ka'bah hingga peristiwa mengerikan terjadi saat sekawanan burung ababil terbang dari lautan bergerombol di atas tentara Abraha dan menghujani mereka dengan batu-batu dari neraka. Masing-masing burung membawa 3 batu. Tentara Abraha pun bergelimpangan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Allah menggambarkan peristiwa itu dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayron ababil.
tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sementara Abraha juga terkena batu sijil, tetapi bisa menyelamatkan diri ke Yaman. Namun demikian, hidupnya tidak bertahan lama, karena tak selang beberapa hari ia meninggal dunia di Yaman. Sejarawan mencatat Rasulullah lahir pada tahun gajah atau Amul Fil, mengacu pada peristiwa penyerangan Abraha ke Mekkah dengan membawa gajah. Menjadi kebiasaan orang Arab kuno menamakan tahun sesuai kejadian besar, sebelum ditetapkan hijrah Nabi sebagai nama tahun oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Hanya kemudian, apakah kelahiran Rasulullah berada di lingkup 12 bulan pada tahun putaran sesuai kejadian Abraha? Ternyata menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqil Mahtumnya menyebutkan, kejadian penyerangan Abraha terjadi pada bulan Muharram atau akhir Februari atau awal bulan Maret tahun 571 Masehi. Jarak kejadian Abraha dengan kelahiran Rasulullah menurut pendapat kebanyakan pakar adalah 50 atau 55 hari. Sementara Ibnu Katsir dalam Al-Fusul fi Siyarnya mendaftar serangkaian pendapat terkait kelahiran Rasulullah yang dihubungkan dengan peristiwa Gajah Abraha. Disebutkan Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Ada yang menyebut tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, dan tanggal 12 Rabiul Awal. Ibnu Katsir juga menyebut bahwa Rasulullah lahir di tahun gajah setelah peristiwa penyerangan Abraha dengan beberapa pendapat. Berjarak 50 hari, 58 hari, 20 tahun, 30 tahun, dan atau 40 tahun setelah peristiwa Abraha. Sementara gereja Al-Qulais yang dibangun mirip dengan gereja-gereja besar di barat itu setelah kelahiran Rasulullah tetap berdiri lama hingga dibongkar pada zaman Ja'far Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah dan diratakan dengan tanah. Konon, pembongkaran sudah dilakukan oleh Abul Abbas As-Saffah, pendiri dari dinasti Abbasiyah.